Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi ini kita ada bersama-sama dalam ibadah pagi. Mari kita datang hadirat Tuhan, kita membawa hati kita menenangkan diri kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Sambil kita semua untuk boleh mengambil waktu teduh dan kita bersatu dosa. Kita naikkan nyanyian rohani metodis 3, hormat bagi Allah Bapa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah, pujilah, haleluya dan Allah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah.
mengampuni dosa-dosa kita. Biar dapat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa secara bersama. Bapa Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari yang penuh sukacita kita memberikan pujian syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang
akan bermazmur, beresponsor ya bagi Tuhan dari Mazmur 29 ayat pertama hingga ke-11 secara berganti-gantian, dimulai dari saya dan Bapak Ibu saudara jemaat, dan pada bagian terakhir, ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Kita mulai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan memetakkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon lompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baiknya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Pengakuan iman kita seterusnya dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-17. Beginilah bunyinya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpukan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu saudara jemaat yang rindu untuk membersih
mempersembahkan persembahan pujian maupun kesaksian. Waktu dan tempat ini bersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam warta Jumat kita. Warta Jumat pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pada warta kita telah tertera untuk petugas pada minggu yang akan datang 19 Januari 2025. Pelayan firman, Pendeta James Damanik, Liturgis Ibu Fitri Nainggolan, pemandu pujian milik Niat dan Rosalina, pemusik Juli, pembaca epistol William Fernando Gea, Yosef Evangelis Novia Daud, persembahan Minilai Gula, Operator Streaming Martin Lutherku, Operator LCD Hanaria Delok Saribu, semua pujian dari SF Sekolah Minggu, penyambut jemaat, kelas meeting Melinda Sekolah Minggu dari Maria Pangaria. Mengingatkan agar setiap pelayan dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantong persembahan diedarkan 2 kantong untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan dan amplop biasa untuk panitia Natal. Marilah kita datang ke rumah Tuhan di awal bulan ini, yang kedua dengan membawa persembahan persepuluhan kita, karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Amplop persepuluhan telah disediakan di meja depan. Berikut juga telah tertera pada warta jemaat kita untuk jumlah persembahan dan juga kehadiran jemaat pada minggu pertama di bulan Januari. Bisa kita lihat pada tabel di warta jemaat kita. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, telah tertera pada warta jemaat kita untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Januari. Bisa kita lihat bersama. Juga untuk pokok doa selama setiap hari telah ada di warta jemaat kita. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD akan kembali diadakan mulai minggu ketiga bulan Januari. Dan mengingatkan kembali 2 pagi setiap Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 pagi di gereja. Selanjutnya dari seksi sekolah minggu, hari ini setelah ibadah akan diadakan rapat guru sekolah minggu. Selanjutnya dari Panitia Penggalangan Harta Benda, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian dan kulkas gereja di pastori yang sudah rusak. Kita membutuhkan 1 unit kulkas untuk di pastori. Dan doakan bersama agar boleh realisasi. Demikian untuk warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama menaikkan syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta James Damanik. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian kita Walau Seribu Roba.
kalau pada minggu yang kedua di tahun yang baru 2025 ini kami telah mengatur stamina rohani iman yang kuat sebagai starting point, seperti seorang pelari mengatur kuda-kuda, mengatur otot, dan mempersiapkan garis start menuju finish. Sehingga tatkala kami mengisi tahun 2025 ini dengan kuat kuasa dan segala planning perencanaan dari Tuhan yang kami tekuni dalam program-program kami sendiri, baik yang sedang sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, maupun yang sedang bekerja, bahkan yang sedang lansia yang tidak mempunyai penghasilan juga mengalami hal yang sama. Kami akan terus-menerus mempunyai kesuksesan di atas apa yang telah kami rencanakan. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai dan Engkau menolong, agar kiranya juga misteri dari kerajaan-Mu terus-menerus kami alami secara pribadi, sehingga dalam banyak hal kami menjadi pemenang. Sekalipun kami mengalami hambatan, setiap pribadi ada rintangan, bahkan juga mungkin ada kegagalan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan memampukan kami bangkit dan maju terus ke minggu-minggu berikutnya di dalam Tuhan. Oh Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Berkati stabilitas keamanan terutama, dan juga kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu di negara ini oleh karena kerakusan, oleh karena ketamakan dalam hal materi, sehingga mereka menumpuk uang, mereka menumpuk berbagai materi dan melukai isi hati Tuhan, karena seharusnya itu dibagikan kepada orang yang berkekurangan. Tetapi mereka telah menutup hati mereka. Kami rindukan kuasa Tuhan memberi roh pertobatan. Kami menyerahkan Bapa di surga untuk pemerintahan yang baru ini, agar kiranya juga mereka belajar konsisten memberantas korupsi, memberantas terorisme, dan memberikan jalur kedamaian, kebebasan dalam menjalankan ibadah kepada semua orang dengan keyakinan masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk Wapres, untuk Mas Gibran. Kami berdoa untuk kaum milenial ini, pakai dia luar biasa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar kiranya kalau ada kaum milenial yang belum berdamai dengan dia, kami berdoa agar Tuhan tolong berikanlah pencerahan-pencerahan ajaib, sehingga di dalam masa kepemimpinan Prabowo dan juga Wapres mereka mengalami suatu terobosan dan kesejahteraan, membawa kemakmuran dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan Bapak pemerintahan Kalimantan Selatan, Pemprov, dengan gubernur dan wakil terpilih. Juga kami mempunyai isi hati yang sama supaya Tuhan menjamah, sehingga memikirkan orang lain, masyarakat. Bahkan juga kami berdoa untuk Kalsel yang di berbagai tempat dilanda banjir, agar mereka peduli dan memikirkan satu solusi untuk Kalsel, dan terutama untuk suku-suku di Kalsel ini, agar mereka dapat mengalami satu terobosan pembaharuan, sehingga mereka mengalami kesetaraan, sehingga tidak ada satu suku pun yang lebih dominan, tetapi mempunyai ruang yang membuat mereka mengalami satu kesetaraan. Tuhan perlengkapilah semua tempat rumah ibadah, dan terutama untuk PGI, Tuhan berkati yang merindukan tempat untuk berkantor dan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu kota Banjarmasin ini. Berkati, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan wali kota dan juga para pengambil keputusan yang tepat, sehingga kota ini dibawa kepada kemakmuran. Kami berdoa juga secara khusus pada pagi hari ini untuk GMI. Tuhan memberkati unsur pimpinan, ketiga bisop dan salah satu dari mereka menjadi ketua dewan bisop. Berkati. Dan juga kami berdoa untuk pada bulan Oktober
tahun ini ada periodisasi sehingga terpilih bishop atau pemimpin yang Tuhan kehendaki di masa mendatang. Kami menyerahkan distrik 3, Tuhan memberkati dengan visi misi menjangkau Borneo, Sulawesi, dan juga pulau-pulau di Indonesia Timur. Tuhan berkati semua gereja-gereja resort sehingga mempunyai misi yang kuat. Dan kami serahkan semua penjemaatan dari jemaat-jemaat di pos agar mereka mengalami kasih karunia Tuhan melalui pembelajaran pengalaman yang diwariskan oleh John Wesley kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Grassroots kami, GMI Grace di Kelapa Gading, yang membutuhkan juga tempat permanen. Tuhan sertai dan tolong, dan mereka juga dapat Tuhan pakai menjadi induk, gereja induk bagi Banjarmasin secara luar biasa. Kami menyerahkan pertumbuhan jemaat di sana, juga visi misi dan menjangkau jiwa, membawa para ekspatriat ataupun orang-orang Indonesia yang berbahasa Inggris dimuridkan dalam suasana berbahasa Inggris. Tuhan sertai dan tolong, kami menyerahkan dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Demikian hari ini juga Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk komisi misi yang membawahi kami pos pelayanan Banjarmasin. Tuhan sertai dan tolong berkati secara khusus untuk penyelesaian akte jual beli rumah ibadah ini sehingga dapat terselesaikan, ditandatangani oleh Pak Bishop, dan juga selanjutnya akan diuruskan ke Badan Pertanahan Nasional untuk perubahan nama di sertifikat sehingga menjadi atas nama Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, kami berseru dalam nama Yesus, tolonglah kami yang lemah ini dan buka jalan sehingga semua planning ke depan dapat terrealisasi dan perencanaan yang indah menurut rencanamu juga terwujud terlaksana. Kami menyerahkan pada bagian-bagian yang Tuhan percayakan untuk mengurus agar dapat terrealisasi dengan waktu yang tepat, ya Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan untuk kondisi pastori yang membutuhkan 1 unit kulkas. Kami rindukan Bapa, Engkau campur tangan dengan caramu yang ajaib, seperti yang kami alami ketika menyelesaikan, melunaskan tempat ibadah dan sarana yang ada di tempat ini. Jikalau bukan Engkau yang bekerja, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berseru pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Ketika kami bersehati, bersepakat meminta kepada Engkau di dalam namamu, maka Engkau akan mewujud nyatakan. Dan kami hari ini di rumah ibadah ini bersepakat agar segala kebutuhan keperluan pastor ini, mari Tuhan Engkau buka jalan sehingga tercukupkan, baik untuk 1 unit kulkas, dan juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga untuk kebutuhan 2 lusin kursi citos yang layak kami gunakan dalam ibadah ini. Kami berdoa agar setiap jemaat ambil bagian 1 atau 2 kursi. Kami berdoa Bapa untuk para donatur. Kami berdoa Bapa di surga, buka jalan sehingga kami dapat nyaman beribadah. Pun jikalau Engkau masih menginginkan kami menikmati keadaan yang kondisi seperti ini, ajarkanlah kami terus rahasia kesabaran itu. Ajarkanlah kami dari kuasa ibadah itu. Ajarkanlah kami terus Bapa dari kuasa persekutuan itu. Sebab Engkau memang lebih utama daripada yang lain di dalam hidup kami, Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga dengan iman renovasi pastori dapat terlaksana tahun ini. Juga rencana yang indah membeli lahan di depan yang masih kosong, yang sudah dibuka dengan pembicaraan dengan ahli waris, yang menurut logika kami sangat besar jumlahnya, 1, sekian M. Tapi kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengaturkan, Tuhan yang menghendaki. Dan kami berseru pada pagi hari ini di dalam nama Yesus,
wujud nyatakanlah lahan itu untuk gerejamu, dan pakai kami semua, ya Tuhan, dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk peremajaan sepeda motor gereja. Dan kami membutuhkan beberapa unit sepeda motor lagi untuk dipakai oleh P3MI. Tuhan, kasihanilah kami Bapa. Tolonglah kami supaya tidak terhalang dan terkendala yang mau ke gereja beribadah dan melayani. Sehingga P3MI ini dalam mobilisasi mereka mempunyai sarana transportasi yang memadai. Kami berseru di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan belas kasih dan pertolongan-Mu mengetuk nurani kami semua. Kami percaya kuasa Tuhan menolong dan memperlengkapi. Demikian juga Bapa di surga. Dengan pelayanan-pelayanan mimbar metodis ini berkati menjadi berkat penjangkauan bagi saudara kami. Kami menyerahkan Tuhan beberapa jemaat yang dikunjungi di Banjarbaru agar juga dapat memberi diri, berkumpul, beribadah bersama di GMI Immanuel Banjarmasin. Demikian juga yang dari Marabahan. Tuhan, Bapa di surga, kami berseru menyerahkan untuk sekolah minggu. Engkau mari Tuhan tambah-tambahkanlah sekolah minggu kepada gerejamu ini melalui kehadiran anak-anak. Kami percaya begitu banyak anak-anak di sekitar kami, orang tua yang mempunyai anak-anak sekolah minggu. Pakai kami menjadi berkat untuk membicarakan Injil, untuk mengajak mereka dan seterusnya. Juga kami serahkan Bapak untuk PWMI dan juga pengurus P3MI. Tambahkan kesetiaan kepada mereka, kesaksian hidup, kekompakan, sehingga satu dengan yang lain saling memperhatikan, peduli, sehingga mereka tepat waktunya selesai dari perkuliahan di tempat ini, mereka mempunyai satu pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami menyerahkan secara khusus anak-anak ya Bapak, mulai dari Helsa, Timotius, Eunike, Daniel, Nathan, Putri, Maxdri, Sosen, Theodora, Nadila, Mas Dayanti, Julina, Werning, Natalia, Opelius, Hardin, Delfrian, Marali, Oberti Susanto, Cici, Milik Niat, Ayu, Yuperni, Minilai, Revi, Juli, Ranto, Fernando, Yohanes Sirait, Betran, Ria Hulu, Maria Jessica Panggabean, Nixon, Martin, Ricardo, Rosalina, Hana, Oni, Margaret, Wika, Luna. Kami berdoa berkatilah mereka yang sedang bersekolah ini supaya mereka pintar dan juga cerdas, persiapkan masa depannya dengan baik. Juga kami berdoa buat P3MI yang sudah bekerja, berkati mereka Bapak, Yuda, Yoel, Patrick, Steffi, Apriani, Cindy, Allegra, Amos, Anton, Schubert, Alvin, Adam, Michael, Frederick, serta Vianus, Firman, Inayah, Yohanes, dan yang lain-lain. Kami berdoa berkati sehingga mereka dalam pekerjaannya juga mempunyai satu visi yang luar biasa, menghadirkan Tuhan di atas semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang pemulihan. Tuhan sertailah supaya mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan Maria Jessica Panggabean, Cela Sevianti, Minilai Gula, Nixon, Evangelis Bertius Halawa, guru MPT di Hayangin, dan juga Boinus pinggangnya Ibu Moni, lambungnya Ibu Melani, Yohanes pikiran, dan juga Leni pikirannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berilah kepada mereka pertolongan anugerah. Kami menyerahkan semua jemaat mengalami satu terobosan lebih daripada tahun lalu, mengalami kesetiaan hari ini dan berkomitmen. Kami menyerahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kau memperlengkapi dan memeliharakan kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Saudara menyambut firman Tuhan. Dengan kembali menaikkan nyanyian rohani melodi 140 kalau serta terang. Kepada hambanya dipersilakan. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan yang memimpin kehidupan kami jemaat-Mu GMI Manuel Banjarmasin. Sebagai jemaat mula-mula, kami rindu ya Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan segala potensi yang ada di dalam diri kami, di dalam diri keluarga kami, serta segala hal yang kami maksimalkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai bagian dari pelayanan kami yang murni di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap jemaat-Mu mengambil bagian di dalam kehidupan kami, agar kami tidak ada yang lolos di dalam penampilan Tuhan, di mana ya Tuhan di dalam firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami rindu ya Tuhan menjadi satu rema dalam kehidupan kami, agar kami bersama-sama memahami apa isi hati Tuhan untuk kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan menerjemahkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat kami pada hari ini. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan itu. Mari kita membuka Alkitab kita pada bagian Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dengan judul khotbah pada pagi hari ini adalah alat penampi sudah di tangannya. Saya sekalian, mari kita membuka Alkitab kita Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes Pembaptis, maksudnya di sini. Kalau Yohanes Pembaptis ini Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu. Tentu Yohanes punya kesempatan untuk naik ke puncak
sebagai bagian dari orang yang disegani pada saat itu. Tetapi Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Ia, Yesus yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ia, Yesus yang adalah Mesias yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia, Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sampai di sini, Bapak Ibu, jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan kita. Kita tahu, saudara, bahwa ayat-ayat ini adalah satu clue, satu sign atau satu tanda atau satu yang punya makna gitu, yang dimana tidak mungkin kan Tuhan Yesus sebagai seorang tukang kayu, dia sekaligus mempunyai alat penampi untuk mengirik gandum atau mengumpulkan gandum. Itu sangat jauh sekali. Tapi jelas di sini adalah perkataan atau satu sinyal di mana Tuhan Yesus adalah Mesias sekaligus sebagai hakim, ya, atau sebagai seseorang yang akan memisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Saudara, sekali lagi, yang kudus dan tidak kudus tidak bisa bersatu. Yang benar dan yang tidak benar tidak pernah bisa bersatu. Mereka harus dipisahkan. Dan semakin jelas pada hari penghakiman, maka kedua hal yang berbeda ini akan makin jelas tempatnya. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Yohanes mengucapkan tentang pekerjaan yang dia lakukan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias adalah berbeda. Sebagai seorang pelayan, dia hanya mempersiapkan pekerjaan Mesias. Dia bukan Mesias. Dia mempersiapkan pekerjaan Mesias, kedatangan Mesias, dan apa yang akan dilakukan oleh Mesias. Dia semua yang mempersiapkan. Nah, oleh sebab itulah ketika Yohanes mengatakan tentang pekerjaan daripada Tuhan Yesus sebagai Mesias penyelamat, maka Yohanes perkatakan itu dengan satu tingkat sastra yang tinggi sekali. Mengapa demikian? Karena tidak bisa diucapkan dengan kalimat biasa bahwa Yesus akan menyelamatkan, Yesus akan membuat dengan jelas perbedaan antara kudus dan tidak kudus, benar dan tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus dan Dia akan melakukan pekerjaannya secara dahsyat dan luar biasa. Maka itu dengan perumpamaan bahwa alat penampi sudah di tangan Yesus. Saudara, alat penampi itu adalah satu alat pekerjaan untuk memisahkan gandum dari jerami-jerami yang ada. Dan itu merupakan alat yang tidak semua orang bisa miliki. Ya, jadi orang Yahudi memiliki alat itu sangat berharga sekali buat pekerjaan mereka selanjutnya, untuk memisahkan gandum dengan jerami, untuk dipakai bagi kepentingan mereka. Saudara, gandum-gandum tersebut, gandum itu jauh lebih rumit daripada beras. Ya, beras dengan ani-ani sekali sabet mungkin bisa dapat, saudara, bulir-bulir padinya. Tetapi kalau gandum sulit sekali. Oleh sebab itu harus ada alat penampi yang sangat
tajam untuk dapat memisahkan gandum dengan jerami. Bahkan dikatakan oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-17, bukan hanya jerami, tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Erwin kemarin berangkat naik pesawat. Saya sudah khawatir karena pagi itu gelap, hari Sabtu itu gelap sekali, ya. Dan saya pikir pasti akan delay gitu pesawatnya. Dan memang benar saudara sekalian, dia sampai ke Surabaya, kasih tahu saya, sampai dari Surabaya ke Kupang itu lama sekali baru dia ngabarin saya. Hampir berapa jam di Surabaya ke Kupang itu mungkin jarak tempuhnya 1 jam lebih itu, 1,5 jam kalau tidak salah. Itu ditempuh dalam waktu 2 jam lebih. Karena apa? Karena guncangan keras di atas. Dan mereka bisa sampai, pesawat itu bisa sampai ke darat dengan selamat itu, saya yakin dan percaya bukan karena kepandaian pilot, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Karena pada bulan Desember 2024 terjadi, tanggal 29 ya kalau tidak salah, terjadi kecelakaan pesawat Jeju Air. Mungkin bisa ditayangkan yang kedua, gambar yang kedua. Nah ini ada saudara sekalian, pesawat Jeju Air itu katanya itu dia sudah memberitahu pihak pusat untuk memberitahukan akan mereka menabrak kawanan burung gitu, dan burung itu masuk di sayap daripada pesawat itu, tapi bisa sebenarnya mendarat, hampir mendarat. Rupanya roda dari pesawat itu tidak bisa terbuka dengan sempurna, sehingga dia pilotnya memutuskan untuk naik kembali. Tapi ketika naik kembali, dia mungkin tidak, karena tiba-tiba saya rasa posisi itu sangat sulit sekali, sehingga ketika pesawat itu hendak naik, dia menabrak tembok bandara. Itu sudah mau sampai loh saudara. Saudara yang pernah naik pesawat pasti bisa membayangkan ketika kita turun dari pesawat itu. Luar biasa doa saya, kalau doa waktu turun atau waktu naik itu benar-benar doanya seperti orang yang ini kalau meninggal bagaimana begitu kan. Jadi memang benar-benar itu saat-saat yang menegangkan. Dan ketika nabrak itu saudara langsung terbakar. Dan 100 berapa saudara? 179 dari 181 orang meninggal di tempat. Memang Korea Selatan berduka ya saudara sekalian, karena pesawat ini menghebohkan sekali ya, tragedi ini ya. Tanggal 29 Desember 24, kecelakaan yang terjadi di Bandara Internasional Muan itu mengakibatkan tewasnya semua orang. Hanya 2 orang pramugari yang selamat, dan itu pun dalam keadaan kritis karena dia posisinya di ekor pesawat, sedangkan ekor pesawat itu tidak terbakar. Saudara, kita tentu tidak bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan 2 orang hidup ini, kenapa yang lain tidak. Kita tidak bisa bertanya dengan misteri tersebut, tapi yang jelas kita tahu adalah saat itu juga 179 orang meninggal. Banyak keluarga yang berduka saat itu, bahkan pemerintah Korea Selatan pun sangat berduka. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, nyawa manusia itu sangat rapuh sekali. Dan yang kedua, tayangan saya cari tayangan tentang keadaan di Los Angeles saat ini di Amerika.
Yang pertama, gambar yang pertama itu ada video singkat. Jadi kebakaran yang terjadi di daerah elit di Los Angeles, di Malibu dan sekitarnya itu adalah tempat-tempat artis, selebritis yang tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa propertinya akan habis dalam sekejap. Saudara, ini bukan film. Ini adalah kebakaran yang awalnya terjadi di kebakaran hutan di belakang dari perumahan elit tersebut. Dan ini habis berapa hektar, ratusan ribu hektar dalam sekejap, saudara sekalian. Sampai hari ini api belum bisa dipadamkan. Ini terjadi tanggal ini tanggal berapa, saudara? Tanggal 12. Terjadi tanggal 8 ya kalau nggak salah. Tanggal 7. Maaf, bukan tanggal 7. Tanggal 8 ya kalau nggak salah, itu di Los Angeles. Dan banyak dari properti, kurang lebih 3.000 properti dan berapa ratus ribu hektar hancur sekejap oleh api. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita lihat sekali lagi drama kemanusiaan ini, tragedi ini terjadi, saudara. Dan kemarin malam saya dengar dari berita ada kecelakaan di dekat Es Parman di sini ya. Mobil tronton kalau tidak salah remblong, dan itu ada beberapa mobil yang terjepit di situ. Saya tidak tahu apakah ada korban jiwa, tetapi yang jelas terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kerugian materi. Saudara yang terkasih ya, di dalam Tuhan, yang terakhir saya tayangkan itu adalah tanggal 7 Januari ini ada gempa di Tibet, saudara sekalian. Gempa di Tibet ini, saudara, daerah ini berpenduduk 800.000 jiwa. Disebut sebagai salah satu kota tersuci di Tibet. Kota ini adalah tempat tinggal Panchen Lama, tokoh utama dalam agama Buddha Tibet setelah Dalai Lama. Pemimpin spiritual Tibet dalam pengasingan di India, Dalai Lama mengatakan dia sangat sedih mendengar kabar tentang gempa tersebut. Dan terkasih yang Tuhan, 126 bahkan 200 lebih orang mengalami luka-luka, 126 meninggal dunia dalam catatan sampai hari ini. Gempa yang terjadi tanggal 7 sekitar pukul 9 pagi setempat dilaporkan menyebabkan getaran nyata dan mengakibatkan kerusakan lebih dari 3.000 rumah. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, ini adalah tragedi yang awal tahun ini banyak terjadi. Dari akhir tahun 24 dan awal tahun 2025. Saudara yang terkasih yang Tuhan, kematian itu memburu manusia. Karena manusia itu memang ditetapkan untuk mati. Mengapa ditetapkan? Karena dosa sudah masuk dan dosa itu adalah maut. Maka maut akan mengejar manusia. Sudah mungkin sudah berkata, nggak mungkinlah saya ya Bu Novi, saya kan anak Tuhan. Saya rajin loh ke gereja, masa si Tuhan tega saya mati karena tabrakan. Oh saudara, jangan berkata seperti itu. Kematian itu mengincar setiap kita dimanapun kita berada. Kalau kita bangun tidur dalam keadaan masih bernafas, bersyukur sama Tuhan. Ada rencana Tuhan yang mau kita kerjakan. Amin. Kalau kita bisa hidup hari ini bukan karena kita kuat. Sebagian orang berkata kepada saya mau mati saja. Kenapa mau mati? Orang yang lain aja menghindar kematian kok. Kita mau mati. Orang yang
berkata mau mati itu karena putus asa, mungkin karena sakitnya sudah berat, mungkin hidup ekonominya terlalu berat, mungkin tidak ada jalan keluar yang mereka alami sehingga mereka merasa putus asa dengan kehidupan ini. Saudara, hidup ini sangat berharga. Yang membuat engkau mati itu adalah maut, dan maut saat ini sedang mengincar kita. Jangan dikira kita bisa lepas daripada berbagai tragedi yang akan terjadi di dunia ini, saudara. Dari ratusan jenis tragedi, saudara, salah satunya pasti akan menimpa manusia, siapapun dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ada, artis-artis yang selebriti yang kaya, orang terkaya di Amerika itu tinggal di situ, saudara. Pernahkah mereka mimpi atau berpikir sedikit, saudara, bahwa mereka akan mati dalam kecelakaan atau di dalam tragedi kebakaran hutan di Los Angeles? Enggak pernah kan, saudara, bermimpi pun tidak. Mereka bisa membayar security dengan uangnya, mereka bisa membayar keamanan rumah tangganya dengan uangnya. Kalau pakai uang semua bisa diselesaikan. Bisakah mereka menyelesaikan saat itu kebakaran rumah mereka itu dengan uangnya? Uangnya pun ikut terbakar, saudara. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, nyawa kita ini begitu rapuh, saudara sekalian. Oleh sebab itulah Yohanes Pembaptis memberitahu saat itu kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang di sekitar mereka yang notabene mayoritas Yahudi, saudara, sebagai orang yang patut bertobat dari dosanya. Memang kalau melihat dosa manusia ini sekarang, saudara, canggih, lebih canggih daripada komputer, saudara. Orang sudah bahagia hidup rumah tangganya, bisa pesta tukar pasangan. Itu dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan, bukan? Ada mahasiswa banyak, enggak satu dua, cari joki supaya mereka bisa lulus skripsinya. Bikin skripsi orang lain yang bikinkan, tidak dari apa kepandaian mereka. Saudara, itu dosa-dosa yang kita pikir nggak masalah. Kita selalu meringankan harga dosa itu, saudara. Sedangkan harga itu harus dibayar dengan kerumitan-kerumitan hidup yang akan kita alami. Saudara, jangan berpikir bahwa dosamu itu kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Enggak, saudara. Ketika kita berdosa, yang menanggung dosa itu bukan engkau sendiri, tapi orang paling dekat denganmu, orang yang paling kau cintai. Dia bisa dirugikan karena perbuatan. Saudara, kita semua pernah berpikir bagaimana bisa menyenangkan Tuhan, sementara saudara di tangan saudara yang lain saudara sedang pegang mainan saudara yang saudara cintai, yang saudara sukai, favorit saudara. Itu semua menjijikkan di mata Tuhan. Yohanes Pembaptis memberitahu mereka bahwa yang benar itu dengan yang tidak benar tidak bisa engkau jadikan satu. Seperti orang yang berdiri di atas dua kapal, hancur, saudara. Tapi kalau dulu, mungkin karena tidak ada media sosial, dulu orang berdosa itu sembunyi-sembunyi, bukan? Orang sekarang kalau dosa, dia kasih tahu orang lain. Dia bangga gitu. Bangga sekali mereka berbuat dosa. Saudara yang terkasih yang Tuhan, tahukah saudara, yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis itu bukan orang-orang kecil, saudara. Ketika dia berbicara berita pertobatan, berita tentang kehidupan
yang diinginkan oleh Tuhan, maka langsung akan menunjuk kepada pemerintah dan penguasa pada waktu itu. Yang pertama dia akan hadapi adalah Kaisar Tiberius, kaisar bengis yang menguasai daerah Romawi saat itu. Dan juga wali negeri Yudea, yaitu Pontius Pilatus. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara sekalian, di wilayah itu ada begitu banyak, saudara, orang-orang penguasa-penguasa. Filipus, raja wilayah Trakhontitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, yang mereka tuh orang-orang koruptor, dan itu disinggung dosanya oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Itu yang kelima, saudara sekalian, ada imam besar yang bernama Hanas dan Kayafas. Hanas dan Kayafas itu imam besar. Mereka berkolaborasi sebagai siapa? Sebagai imam besar sekaligus sebagai hakim rohani orang-orang yang ada di Yahudi saat itu, yaitu mereka sebagai kepalanya gereja, gitu istilahnya. Hanas dan Kayafas itu berkolaborasi untuk apa? Untuk korupsi. Mereka itu adalah bukan hanya secara sistematis sebagai orang penting di daerah itu, tetapi juga sebagai mertua dan menantu. Saudara sekalian, yang terakhir, yang paling berat dihadapi oleh Yohanes Pembaptis adalah Herodes. Karena di tangan Herodes lah dia dipenggal kepalanya. Saudara yang terkasih Tuhan, kita lihat di sini dari bagian ini saja, saudara. Yohanes sudah tahu pasti bahwa dia akan mati. Nah, kita merasa seolah-olah hidup kita itu selama-lamanya. Sehingga nanti mau hidup baik nanti. Kalau aku udah kerja, aku sudah punya keluarga, nah itu nanti baru rajin ke gereja, baru melayani. Nah, aku masih muda, untuk apa aku melayani sekarang? Gitu. Apalagi di gereja udah banyak yang melayani. Kok bisa ada orang berpikir begitu? Mana cinta kasihnya kepada Tuhan? Ketika orang tidak mau melayani Tuhan, dia sedang melayani hantu. Itu sudah pasti, saudara. Itu hukumnya begitu. Maka ketika seseorang mau rindu melayani Tuhan, dia memutuskan bahwa hidupnya adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara terkasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yohanes tidak pernah main-main Tuhan dengan berita tentang Tuhan itu, tentang Mesias itu. Walaupun yang dihadapi adalah kematian, dia sadar dia akan mati sebentar lagi. Dengan apa yang dia ucapkan, dengan berita-berita yang dia berikan saat itu, dia pasti akan mati. Dia pasti akan ditangkap. Tapi kita tidak pernah mau sadar, Tuhan akan memberikan kita waktu, saudara. Mari saudara yang terkasih Tuhan, kita sebagai orang percaya jangan main-main dengan dosa. Orang berdosa, orang tidak berdosa pasti mati. Tapi saudara, sekali lagi kita pahami dan kita bersyukur kita tidak mati di dalam dosa. Saudara tidak bisa membawa semua atribut kebaikan saudara di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku layak masuk kerajaan-Mu. Siapa yang berani bilang aku layak, saudara? Sedangkan Tuhan Yesus berkata, Engkau aku tidak kenal. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat yang memperjuangkan kerajaan Tuhan melalui pelayanan di gereja GMI Immanuel Banjarmasin, mari kita setia. Kita melayani Tuhan dengan sungguh hati. Kalau kita tidak mau berakhir seperti tragedi-tragedi yang terjadi di dunia ini, bahkan di sekitar kita, saudara, maka jangan memberi kesempatan dirimu
untuk tidak memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita lebih berkomitmen setia kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil kita, kita ada di dalam pelukannya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Mari kita tunduk kepala berdoa. Minta Pak Jim berdoa buat kita. Kami naikkan syukur Bapa di surga bahwa Engkau sangat mengasihi kami, memberi anugerah kesempatan mendengar firman-Mu sehingga dapat mengintrospeksi dan bagi kami menjadi satu koreksi di hadapan Tuhan ketika memasuki tahun 2022. Hidup kami ini adalah anugerah, bukan hak kami, tetapi karena anugerah semata-mata. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami naikkan syukur untuk firman-Mu bahwa Engkau masih mengasihi kami ketika firman-Mu Engkau masih sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu Evangelis Novia Daud yang menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati apa yang telah disampaikan dan kesehatannya, rumah tangga, pelayanannya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kami semua yang telah menerima firman Tuhan. Kami mau bawa pulang firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat tunggal-Nya dan kawanan domba pengguna tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mengucapkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengirim jalan-jalan persembahan, kita menaikkan kirim jemaat 278 bila sangkakala menggagal. Wajar baru yang abadi
menyerahkan dengan segenap hati dan juga dengan syukur. Karena kami telah Engkau seberangkan ke tahun 2025. Lebih daripada itu kami sehat. Juga kami ada pekerjaan atau pelayanan. Kami ada pembelajaran, Engkau memberkati. Kami sungguh naikkan syukur untuk para orang tua yang menjadi saluran zakat bagi kami yang berkuliah. Juga Engkau memberkati para orang tua kami yang bekerja dimanapun berada. Juga Engkau memberkati jemaat yang sudah bekerja dan menolong, sehingga melalui pekerjaan tersebut jemaat-Mu terus Tuhan pelihara dan jaga. Yang merindukan membutuhkan pekerjaan Engkau topang, sehingga semua lamaran dan permohonan yang mereka ajukan terwujud terlaksana, dan sertailah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan ini, baik persembahan untuk kolekte, berkati. Engkau juga menjaga memeliharakan sehingga gereja-Mu berkecukupan dalam tugas dan fungsinya. Juga Engkau memberkati untuk persembahan Natal ke depan, serta yang mempersembahkan ucapan syukur, janji iman, bahkan persepuluhan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan, agar kiranya apa yang telah kami serahkan ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati setiap perencanaan yang baik dari setiap kita hari ini, di tahun ini, sehingga sukses di dalam pemberian Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Secara pribadi, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.